Di satu titik dalam sejarah ekonomi, selalu ada momen ketika satu aset dianggap sebagai penyelamat semua orang. Dibicarakan di mana-mana, dipuji tanpa kritik, dan dijual dengan satu narasi sederhana seolah hidup lo bakal lebih aman begitu lo memegangnya. Dan hari ini, di tengah dunia yang kelihatan makin tidak stabil, konflik geopolitik makin panas, mata uang makin rapuh dan berita krisis bertebaran setiap hari, emas lagi-lagi naik ke panggung utama, dieluk-elukan sebagai benteng terakhir kekayaan. Seolah siapapun yang tidak ikut membeli sekarang adalah orang paling ceroboh di generasinya. Padahal justru di fase inilah banyak orang tanpa sadar sedang berdiri di tepi jebakan klasik yang sudah berulang puluhan kali dalam sejarah. Jebakan yang sama, pola yang sama, dengan wajah yang sedikit berbeda. Dan jebakan itu bernama high price trap. Hari ini kita lihat emas dibicarakan bukan lagi sebagai instrumen lindung nilai jangka panjang, tapi sebagai tiket keselamatan instan, seolah cukup beli sekarang lalu semua masalah ekonomi selesai. Dan disinilah masalahnya mulai muncul. Karena ketika sebuah aset sudah jadi obrolan semua orang, sudah jadi headline media, sudah dipromosikan oleh influencer, analis dadakan, bahkan grup obrolan keluarga, biasanya harga bukan lagi cerminan nilai, tapi cerminan emosi kolektif, rasa takut, dan kepanikan massal yang dibungkus dengan kata aman. Gue nggak bilang emas itu buruk, dan ini penting banget buat lo pahami dari awal. Emas bukan musuh, emas itu alat. Tapi seperti semua alat keuangan lain, emas bisa menyelamatkan atau justru menjerumuskan. Tergantung kapan lo masuk, kenapa lo beli, dan seberapa sadar lo dengan resikonya. Karena sejarah selalu jujur, emas naik tajam bukan ketika ekonomi sehat, tapi ketika ketakutan memuncak. Dan masalahnya, ketakutan adalah bahan bakar termahal dalam investasi. Kita lagi hidup di masa di mana berita buruk dijual lebih laris daripada kabar baik. Krisis sedikit langsung dibesar-besarkan, dan ketidakpastian dijadikan komoditas, dan emas jadi simbol ketenangan palsu. Padahal harga emas yang tinggi bukan jaminan keamanan, justru seringkali itu tanda bahwa pasar sedang terlalu penuh oleh orang-orang yang membeli karena takut, bukan karena perhitungan. Kalau kita tarik napas sebentar dan lihat ke belakang, bukan ke opini tapi ke data dan sejarah, kita akan nemu pola yang konsisten. Setiap kali emas mencapai puncak euforia, selalu ada generasi pembeli yang masuk di harga mahal dengan keyakinan bahwa kali ini berbeda, bahwa dunia sedang menuju kehancuran permanen, bahwa inflasi tidak akan pernah turun, bahwa mata uang akan runtuh selamanya, dan cerita itu selalu terdengar meyakinkan di zamannya. Tapi waktu punya kebiasaan buruk, ia membongkar semua narasi yang dibangun oleh rasa takut. Di banyak periode sejarah, emas memang naik, tapi setelah itu stagnan lama, bahkan turun bertahun-tahun. Dan orang-orang yang membeli di puncak harus menunggu sangat lama hanya untuk kembali ke titik impas. Sementara biaya hidup terus berjalan, peluang lain lewat begitu saja, dan nilai uang mereka tergerus oleh realitas sehari-hari. Dan disinilah definisi miskin yang jarang dibahas. Bukan miskin karena tidak punya aset, tapi miskin karena salah waktu dan salah ekspektasi. Di 2026, tantangan terbesar bukan soal apakah emas akan naik atau turun, tapi soal persepsi publik yang terlalu menyederhanakan fungsi emas. Emas bukan mesin uang, emas bukan jalan pintas kaya, dan emas bukan pelindung absolut dari semua krisis. Emas itu penyimpan nilai jangka panjang, dan bahkan itu pun bekerja optimal ketika dibeli dengan disiplin, bukan dengan panik. Masalahnya, mayoritas orang membeli emas bukan karena strategi, tapi karena tekanan sosial dan ketakutan tertinggal. Ketika semua orang bicara emas, lo merasa bodoh kalau belum punya. Ketika harga naik terus, lo takut besok lebih mahal. Dan ketika media bilang krisis makin dekat, lo merasa harus bertindak sekarang juga. Padahal, pasar tidak menghukum orang yang sabar. Pasar menghukum orang yang terburu-buru. High price trap itu bukan jebakan harga semata, tapi jebakan psikologis, jebakan narasi, jebakan keyakinan bahwa membeli aset mahal adalah bentuk kecerdasan. Padahal seringkali itu hanya reaksi emosional yang dibungkus dengan logika belakangan. Dan ironisnya, banyak orang baru sadar setelah harga stagnan, setelah peluang lain lewat, setelah mereka mengunci uang di aset yang tidak produktif selama bertahun-tahun. Gue sering bilang, emas itu seperti payung. Lo beli sebelum hujan deras, bukan saat badai sudah di atas kepala. Dan ketika semua orang sudah basah, harga payung pasti mahal. Dan bukan berarti payung itu jelek, tapi timing lo yang salah membuat fungsinya jadi tidak optimal. Dan ekonomi bekerja dengan cara yang kejam tapi konsisten. Ia memberi imbalan pada disiplin, bukan kepanikan. Di 2026, kita berhadapan dengan realita ekonomi global yang kompleks, bukan kiamat finansial total seperti yang sering digambarkan, tapi juga bukan kondisi normal. Inflasi memang nyata, geopolitik memang tegang, utang global memang tinggi, tapi justru dalam kondisi seperti ini, keputusan impulsif adalah musuh terbesar kelas menengah, karena kelas menengah selalu jadi korban utama dari keputusan yang didorong rasa takut. Ketika lo membeli emas di harga tinggi tanpa rencana, tanpa diversifikasi, tanpa memahami horizon waktu, yang terjadi bukan perlindungan, tapi pembekuan peluang. Uang lo diam, tidak berkembang, dan lo merasa aman secara semu. Padahal, daya beli lo tetap tergerus oleh kebutuhan hidup.
Dan ini yang jarang dibahas oleh para promotor emas, karena cerita tentang sabar bertahun-tahun itu tidak laku dijual. Kita juga perlu jujur, emas tidak menghasilkan arus kas, tidak memberi pendapatan rutin, dan dalam ekonomi yang menuntut likuiditas dan fleksibilitas, memegang terlalu banyak emas di harga mahal bisa jadi beban, bukan solusi. Apalagi kalau dibeli dengan harapan jangka pendek. Karena ketika harapan itu tidak terpenuhi, frustrasi muncul, dan keputusan buruk berikutnya sering menyusul. Bukan berarti lo tidak boleh beli emas sama sekali, tapi pertanyaannya selalu harus berubah dari emas akan naik berapa menjadi emas berperan apa dalam hidup finansial gue. Dan pertanyaan kedua ini jarang ditanyakan, karena jawabannya tidak sesederhana grafik naik. Ia menuntut kedewasaan, kesabaran, dan penerimaan bahwa tidak semua keputusan finansial harus terasa heroik. Gue tahu, di luar sana banyak yang bilang, simpan emas aja, aman, tidur nyenyak. Tapi tidur nyenyak itu bukan karena emasnya, tapi karena lo paham kenapa lo memegangnya. Dan banyak orang justru tidur gelisah karena tiap hari cek harga, takut salah beli, takut harga turun, dan ini tanda bahwa keputusan itu lahir dari ketakutan, bukan dari perencanaan. Kalau kita bicara jujur, miskin itu bukan soal saldo nol, tapi soal keputusan yang mengunci lo di satu aset tanpa fleksibilitas, tanpa pertumbuhan, dan tanpa ruang adaptasi. Dan membeli emas di puncak euforia adalah salah satu cara tercepat untuk menciptakan kemiskinan yang rapi, terlihat aman di luar tapi rapuh di dalam. 2026 bukan tahun untuk berjudi dengan rasa takut, tapi tahun untuk berpikir jernih, menata ulang ekspektasi, dan memahami bahwa bertahan hidup secara finansial bukan soal satu aset ajaib, tapi soal keseimbangan, pemahaman, dan disiplin. Emas bisa jadi bagian dari itu, tapi bukan pusat segalanya. Kalau lo dengar narasi ini sampai sini, mungkin lo mulai sadar bahwa pesan utamanya bukan jangan beli emas, tapi jangan membeli karena panik, jangan membeli karena tekanan sosial, dan jangan membeli dengan asumsi dunia akan runtuh besok pagi. Karena sejarah menunjukkan dunia jarang runtuh seperti yang dibayangkan, tapi selalu berubah pelan-pelan, dan orang yang siap adalah mereka yang tidak terjebak di ekstrim. Pada akhirnya, emas hanyalah cermin. Ia memantulkan ketakutan kolektif kita, dan ketika cermin itu terlalu berkilau, biasanya bukan karena nilainya bertambah drastis, tapi karena kita semua sedang cemas, dan tugas kita bukan ikut cemas, tapi tetap rasional di tengah kebisingan. Jadi sebelum lo memutuskan beli emas di 2026, berhenti sebentar, bukan untuk takut, tapi untuk berpikir, bukan untuk menunda selamanya, tapi untuk memastikan keputusan lo lahir dari kesadaran, bukan dari panik. Karena aset yang dibeli dengan tenang akan terasa ringan, sementara aset yang dibeli dengan ketakutan akan selalu terasa berat, seberat apapun nilainya di atas kertas. Pada akhirnya, emas bukan malaikat penyelamat dan juga bukan penjahat. Emas cuma alat, dingin, diam, dan jujur, yang seringkali justru memperlihatkan siapa kita sebenarnya saat dunia terasa tidak pasti. Ketika lo beli emas dengan kepala dingin, dengan rencana, dan dengan kesadaran bahwa nilainya bekerja pelan, emas bisa jadi pelindung. Tapi ketika lo beli emas karena takut, karena panik, karena semua orang teriak krisis dan lo nggak mau ketinggalan, disitulah emas berubah jadi beban yang kelihatan aman, tapi pelan-pelan menggerogoti masa depan lo. Banyak orang tidak jatuh miskin karena salah aset, tapi karena salah waktu dan salah emosi. Mereka masuk saat harga tinggi, berharap cepat selamat, berharap cepat aman, lalu kecewa ketika realita tidak seindah narasi. Uang mereka terkunci, peluang lain lewat, dan yang tersisa cuma rasa menyesal yang jarang dibicarakan. Inilah kemiskinan yang rapi, tidak kelihatan, tapi nyata dampaknya. 2026 bukan tentang memilih emas atau tidak, tapi tentang memilih sadar atau ikut arus. Dunia memang tidak sepenuhnya baik-baik saja, tapi juga tidak sedang runtuh besok pagi. Yang runtuh biasanya bukan sistem duluan, tapi logika orang-orang yang membiarkan ketakutan mengambil alih keputusan. Dan pasar selalu kejam pada mereka yang bergerak karena emosi, tapi cukup adil pada mereka yang sabar dan paham batas. Jadi, sebelum lo beli emas, pastikan yang lo amankan bukan cuma uang, tapi juga cara berpikir. Karena aset paling mahal yang sering hilang saat krisis bukan emas, tapi kejernihan. Kalau lo bisa jaga itu, apapun yang lo pegang akan terasa lebih ringan. Dan kalau lo merasa narasi ini penting, bantu sebarkan ke orang lain. Tekan like, share, dan subscribe. Biar kita sama-sama nggak selamat sendirian, tapi sadar bareng-bareng.